Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Kurnia Putri, NIM 2004-2297. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan survei mata kuliah pemerintahan nagari. Adapun judul dari laporan saya ialah peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Yang pertama, latar belakang. Sengketa pertanahan merupakan permasalahan umum di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat, yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Sistem tersebut menekankan bahwa hak-hak perempuan diutamakan dibandingkan dengan hak laki-laki, termasuk pengelolaan pusako, warisan budaya Minang, dan adat istiadat. Dalam hal ini, kerapatan adat nagari mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang menyangkut dengan hak-hak perempuan dan laki-laki. KAN adalah lembaga adat tertinggi dalam nagari yang berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa dan penegakan hukum adat. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengambil judul bagaimana peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa peran dan kewenangan kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di wilayah Nagari Kayu Tanam. Kemudian yang kedua, bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan oleh kerapatan adat nagari dan sejauh mana efektivitasnya. Yang ketiga adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Kayu Tanam. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui peran dan kewenangan kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di wilayah Nagari Kayu Tanam. Yang kedua, untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan oleh kerapatan adat nagari dan sejauh mana efektivitasnya. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kayu Tanam. Kemudian bagian pembahasannya, peran dan kewenangan kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah di wilayah Nagari Kayu Tanam. Yang pertama, peran dan kewenangannya. Adapun peran dan wewenang kerapatan adat nagari, yang pertama menyelesaikan perkara adat istiadat di Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai adat kepada masyarakat Nagari Kayu Tanam. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintahan Nagari Kayu Tanam. Yang kedua, kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan perkara pusako. Perkara pusako di Nagari Kayu Tanam. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Kayu Tanam merupakan harta pusako yang sudah turun-temurun secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka sesuai dengan ranji kaumnya. Oleh sebab itu, permasalahan seperti batasan tanah biasanya berupa tanda seperti batu atau pohon-pohon yang sengaja dibuat untuk mengetahui batas tanah wilayah tersebut. Selain itu, nenek moyang terdahulu hanya menyampaikan perbatasan atau harta pusako yang mereka miliki secara lisan. Persoalan seperti ini sering terjadi sengketa terkait perbatasannya yang jelas antara satu kaum dengan kaum lainnya. Dalam penyelesaian ada beberapa peran kerapatan adat Nagari Kayu Tanam, di mana harta pusako ini mengalami sengketa antara kaum suku Tanjuang dengan kaum di luar suku Tanjuang, di mana sengketa tanah ini semakin memanas ketika kaum ulayat lain membuat sertifikat atas tanah ulayat suku Tanjuang. Bapak Rajab Datuk Majo Indro selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Kayu Tanam menyampaikan bahwa tanah ulayat pada hakikatnya tidak dapat dibuatkan sertifikatnya dikarenakan anak kemenakan yang masih dalam ranji yang sama berhak atas tanah ulayat tersebut. Kemudian proses penyelesaian sengketa tanah ulayat
yang dilakukan oleh KAN dan sejauh mana efektivitasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rajab Datuk Majo Indro, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari di Kayu Tanam, beliau mengemukakan bahwa sengketa yang terjadi di Nagari Kayu Tanam yaitu persoalan tanah ulayat atau pusako tinggi kaum suku Tanjuang yang diambil oleh kaum di luar suku Tanjuang, dan mereka membuatkan sertifikat atas tanah tersebut dan tidak ada kejelasan batasan tanah suatu kaum dengan kaum lainnya. Proses penyelesaian persoalan ini terlebih dahulu diselesaikan dari bawah, baru selanjutnya ke atas. Yang pertama adalah musyawarah kedua belah pihak. Penyelesaian ini diselesaikan dengan musyawarah oleh kedua belah pihak bersama para datuk mereka. Kemudian apabila proses musyawarah ini tidak terdapat kesepakatan, maka permasalahan ini akan dibawa kepada nini mama masing-masing. Selanjutnya, jika masih belum diselesaikan, bisa dilanjutkan kepada satu suku saja. Semua proses yang dilakukan secara bertahap, serta musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini, nini mama dari pihak yang bersengketa akan datang untuk menemui kerapatan adat nagari Kayu Tanam dengan membawa surat permohonan penyelesaian perkara yang dialami oleh kaumnya. Kemudian surat ini akan ditandatangani oleh nini mama datuk yang bersangkutan. Setelah proses ini pun, selanjutnya kerapatan adat nagari akan mengadakan musyawarah dan mufakat, di mana proses utama yaitu kan mengetahui persoalan yang terjadi dan mengumpulkan bukti-bukti agar mempertimbangkan solusi dan saran yang akan mereka berikan kepada anak kemenakan mereka yang mengalami perkara tersebut. Kemudian yang terakhir, apabila kan tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, maka sengketa tersebut akan masuk kepada pihak yang berwenang seperti polisi dan pengadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kayu Tanam. Adapun faktor-faktor pendukung seperti adanya keputusan yang jelas atau status hukum yang jelas dalam penyelesaian perkara tanah ulayat oleh kerapatan adat nagari Kayu Tanam. Yang kedua, kerapatan adat nagari sudah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan adat istiadat. Adapun faktor penghambatnya antara lain, kerapatan adat nagari masih jauh dari harapan masyarakat, dikarenakan masih ada beberapa perkara yang masih belum bisa diselesaikan oleh KAN tersebut. Masih terjadinya kesalahpahaman antara suku Tanjuang dengan suku lainnya. Kemudian tanah ulayat tidak bisa dibagi secara merata, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan. Kemudian yang terakhir, sengketa tanah ulayat yang terjadi di Nagari Kayu Tanam dan KAN Kayu Tanam juga ikut berperan, namun akhirnya mengalami kekalahan di proses hukum. Beberapa penyebabnya, yaitu kepengurusan peninjauan kembali atau PK, masih banyak kekurangan yang berkas-berkas yang penting. Pengacara yang sepihak di pihak suku Tanjuang ini disuap ataupun dibeli oleh pihak-pihak lain yang menginginkan kemenangan. Adapun kesimpulan dari laporan survei kali ini yaitu kerapatan adat Nagari Kayu Tanam berperan penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kayu Tanam, serta kerapatan adat nagari juga mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat tersebut. Selain itu, kerapatan adat Nagari Kayu Tanam juga menjelaskan proses penyelesaian dari sengketa tanah ulayat yang terjadi di Nagari Kayu Tanam. Namun dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kerapatan adat Nagari Kayu Tanam. Sekian dari presentasi saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.